Mas Dias dan teman-teman media. Sebenarnya memang tadi benar ya diangkat dari buku ya, buku Liora namanya. Dan ketika kita membaca buku tersebut, ternyata di situ tuh gini loh, ini kan terinspirasi dari sebuah sosok ya. Nah, sosok tersebut ya teman dari kita semua. Tapi ternyata sebagai teman dekat, tidak semua terlihat sehari-hari. Baru ketika kita membaca buku tersebut, kita sampai wow, gitu ya, tercengang melihat perjuangannya segigih dan sedalam itu. Baru dari situlah kita bersama teman-teman semuanya, enggak, ini harus divisualkan. Karena biasanya kan dengan visual orang tuh lebih nangkepnya dan kenanya tuh dalam gitu ya, lebih cepat gitu loh ketika dengan visual. Jadi kita membawa ini ke Paragon dan kemudian kita merasa bahwa cerita ini bukan hanya cerita dari satu orang, tapi ternyata ketika kita melihat komentar dari setelah orang-orang membaca buku ini pun banyak banget ternyata pasangan-pasangan atau keluarga perempuan-perempuan di Indonesia yang merasa kok sama ya, banyak banget gitu di luar sana yang komen seperti itu. Jadi kita melihat dari film ini, kita mau statementnya sebenarnya sih sederhana sih Mas Dias. Statement itu adalah perjuangan mempunyai seorang anak itu sebenarnya ya bukan melulu hanya perjuangan perempuan, bukan melulu hanya perjuangan istri, tapi ya pasangan gitu. Jangan hanya perempuan yang selalu disalahkan. Jangan kalau dalam apapun, oh belum punya anak pasti perempuannya gitu. Nah, jadi disinilah film itu kita mencoba untuk menyampaikan kepada banyak pasangan-pasangan ataupun keluarga di Indonesia yang akan menonton bahwa film ini bukan hanya untuk menyelesaikan, tapi memang bisa menemani, bisa menguatkan semua yang relate di luar sana. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ini bold sekali buat teman-teman juga. Mungkin di sini nggak cuma yang sudah masih belum menikah, tapi yang udah menikah yang lagi mengalami yang sama dari sisi suaminya pun juga ikut merasakan. Tadi boleh menambahkan sedikit Mbak Virgi tentang yang Pak Andi bilang tentang pemilihan cast nih. Nah, boleh mungkin ditambahkan. Ya, pemilihan castnya itu memang jadi kita berusaha untuk mencari kan gini ya, harus yang kira-kira umurnya juga kan kita lihat juga kan, mulai dari umur nggak bisa juga yang benar-benar yang Gen Z sekarang ya, wah ini kan nggak cocok nih sama kita support sistemnya gitu ya. Jadi ya sebenarnya teman-teman Paragon sih, kalau kita kan nggak terlalu banyak referensi sih sebenarnya, tapi dari sekian banyak yang diberikan kepada kita, oh ya yang ini mirip ini, yang ini mirip ini mirip ini. Lihat karakternya sekarang gitu. Oh kok karakternya ini. Ya kan, Mi. Jadi gitu sih. Yes. Jadi dari sebenarnya teman-teman Paragon sih banyak bantu, kita hanya coba untuk Siap, terima kasih Mbak Virgi. Kita ke jajaran cast, ke Marsha Timothy dulu. Yang pertama mungkin menjadi karakter yang sangat luar biasa, kuat. Di sini kita lihat dari trailer perjuangannya, dan in real life juga seorang ibu dan juga seorang istri. Bagaimana pada saat mendapat tanggung jawab ini dari Paragon dan juga teman-teman, silakan. Iya, selamat sore semua. Jujur ketika datang cerita ini udah suka, udah senang karena memang karakternya, ceritanya menginspirasi. Sosok yang sangat kuat yang buat aku ya jauh dari diri aku sendiri ya. Diberikan beban ini sebenarnya bukan beban sih, sebenarnya aku dapat privilege untuk bisa merasakan menjadi si sosok karakter perempuan ini. Bagaimana dia berjuang, bagaimana kuatnya dia menghadapi semuanya gitu. Luar biasa sih buat aku pengalamannya. Apa yang paling Mbak Marsha pelajari setelah menjalani dan melewati proses produksi menjadi karakter Mutia di sini? Yang sangat aku kagumi adalah yang pertama adalah keberanian ya. Berani, tentunya di sini dia ada suaminya,
Tapi untuk karakter Mutia sendiri, buat aku keberaniannya, eh, perjuangannya itu sih, bahwa dia merasa dia berhak untuk berjuang gitu. Ada titik di mana dia sangat down, tapi dia kembali karena dia merasa ya memang perjuangannya belum selesai. Dan itu buat aku luar biasa. Itu butuh kekuatan, keberanian yang luar biasa dari seorang perempuan. Tentunya juga bisa dibilang Mutia itu beruntung sekali punya suami, punya keluarga, sahabat yang menjadi support system terbesar buat dia gitu. Dia sangat beruntung. Yes, itu dia Marsha Timothy. Terima kasih Mbak Marsha. Kita ke Mas Darius sebagai cowok green flag kalau tadi Pak Andi bilang. Kita pengen tahu Mas Darius bagaimana sebagai suami yang green flag, karena ini sudut pandang laki-laki sangat penting ya. Kadang-kadang tadi yang benar seperti Mbak Virgi katakan gitu, dalam perjuangan biasanya kalau sisinya adalah menunggu pejuang garis dua, biasanya hanya satu sudut pandang. Tapi ini dikasih sudut pandang dari seorang suami. Memerankan ini bagaimana menggali karakternya, Mas Darius, silakan. Iya. Selamat sore teman-teman. Sebenarnya banyak cerita bagaimana proses bergabungnya, tapi nanti kita tunggu Ropron aja ya. Kita simpan mungkin nanti waktu preskon premier ya. Yes. Teman-teman bisa datang lagi, jadi masih ada cerita serunya. Iya, salah satu yang aku temukan dari sosok Fajri adalah bahwa laki-laki itu harus terlibat, harus hadir. Yang namanya menikah itu kan ada dua orang yang mengikat janji, yang berkomitmen, yang ingin untuk membangun rumah tangga, keluarga gitu. Lepas dari apakah bisa atau tidak memiliki keturunan, bagaimana perjuangan mereka gitu. Semuanya harus dilewatin sama-sama. Jadi seorang laki-laki itu ya harus hadir, yang kadang suka lupa gitu. Hadirnya hanya sebatas mencari nafkah misalnya gitu. Kebutuhan emosional dari pasangannya, dari istrinya itu justru mungkin sebagian laki-laki nggak tahu kali ya, nggak tahu harus bagaimana gitu untuk menempatkan diri, untuk bisa memahami pasangannya, untuk bisa mengisi ruang-ruang emosi yang kecil yang mungkin nggak terlihat gitu, kayak tadi Mbak Virgi bilang, bahkan ketika udah kenal udah best friend nih, tapi ternyata nggak tahu perjuangannya sehebat itu gitu. Karena yang aku temukan juga bahwa sebagai orang yang hidup setiap hari mendampingi perjuangan yang bertahun-tahun gitu, pada akhirnya sebagai suami kita nggak akan pernah tahu, benar-benar tahu rasa yang sudah dilewati oleh istri kita. Itu nggak mungkin kita bisa merasakan sakitnya dia, kehilangan sakitnya dia, berjuang, bagaimana dia melewati proses yang begitu tidak nyaman, lalu dia harus bangkit lagi, harus menyemangati dirinya lagi, mendapatkan lagi kekuatannya, untuk percaya bahwa harapan itu ada gitu. Bahwa ini bukan sekedar tentang hasil, tapi ini bagaimana berproses untuk paling tidak berupaya mencoba lagi. Itu kita sebagai suami nggak akan pernah tahu. Mungkin kiasan gampangnya melahirkan deh. Kita laki-laki nggak akan pernah tahu sakitnya seorang ibu melahirkan. Ini proses yang begitu panjang, bertahun-tahun harus dilewati. Dan kita tahu stigmanya juga masih, tadi disebut, masih sering menyalahkan perempuan. Padahal faktanya secara medis juga sekarang sudah semakin banyak literatur yang bilang bahwa laki-laki juga bermasalah, dan harus mungkin yang punya anak juga harus dicek-cek nih anak-anak cowoknya gitu ya. Faktanya seperti itu sih. Gitu. Kita nggak akan pernah, laki-laki nggak akan pernah tahu rasanya. Jadi paling tidak kita bisa hadir, menjadi support system, menjadi penguat, menjadi orang terdekat yang bisa jadi sandaran untuk istri kita. Yes. Berarti kalau ini nggak hanya ditonton istri, tapi suaminya justru harus ikut mendampingi juga ya. Nontonnya bareng nih, lebih seru karena biar jadi diskusi justru ya. Iya. Mas Darius ya. Iya, rasanya gitu. Iya. Tadi ya, kalau dilihat dari trailernya kan menyentuh sekali, dan bicaranya universal kan. Iya, Nggak cuma betul. bicara tentang perempuan aja, tentang wanita aja. Itu dia. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Darius. Kita ke Ibu Widiawati sebagai orang tua. Kita pengen tahu sudut pandangnya di sini dari sosok ibu yang melihat anaknya sedang berjuang.
Jadi nanti selain juga pasangan yang menyaksikan ini, juga banyak orang tua juga yang menjadi tumpuan atau pegangan dari anak-anaknya kan Ibu. Jadi apa yang bisa dipelajari dari karakter Ibu di sini yang diperankan oleh Ibu Win? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertanyaan itu, saya kira ini masalah yang sangat ini ya, untuk ibu-ibu yang paling penting adalah mesti kesabaran ya, menghadapi eh, putrinya berkali-kali menginginkan anak, ternyata yang di atas belum memberikan. Kadang-kadang kita suka, kenapa ya ini belum bisa hamil. Tentu kalau saya berpikir adalah Tuhan selalu punya rencana. Karena kalau dikasih cepat mungkin ada sesuatu, dikasih lambat pasti kesabaran si ibu ini akan lebih gitu. Jadi sebagai ibu tentunya kita bisa merasakan apa perasaan anaknya, karena sebagai ibu yang pernah hamil tentu akan merasakan kalau saya di pihak dia, tentu saya akan, kenapa ini terjadi gitu kan. Jadi ibunya ya harus sabar tentunya, bisa menghadapi ini semua. Dan yang paling penting kembali kepada anaknya ya, harus menguatkan si anak agar dia bisa lebih tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana. Yes, ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Widiawati. Kita ke teman-teman atau sahabat-sahabat ya, saya ada di sini, ada Kak Hana Rashid dan juga Ibi Saras. Kita pengen tahu support system yang diberikan dari sudut pandang sahabat terhadap perjuangan sesama wanita di sini seperti apa sih yang akan dilihatkan ke teman-teman penonton nantinya. Dari Hana Rashid, silakan. Selamat sore teman-teman. Kalau saya lihat dari film ini justru perempuan-perempuan yang digambarkan semuanya high achieving, intelligent, successful, independent, berkeluarga, mesti punya pasangan masing-masing, dan seringnya dengan sosok perempuan seperti itu, katanya kalau teman-teman yang lain ya, tapi kalau saya sendiri merasa kadang kayak perempuan yang hyper independent itu selalu ngerasa kayak you have to depend on yourself always gitu. Dan sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu. Memiliki support system itu sangat-sangat penting, dan saat baca skripnya tuh seneng banget melihat bahwa yang digambarkan lewat film Liora ini adalah support system yang sangat kuat. Kami berteman dan bisa benar-benar support each other not only dalam karir dan high achieving moments, tapi juga dalam hal-hal yang ya mengharukan seperti ini, dimana memang saya nggak mau bilang gagal, because I always know that there's gonna be harapan juga sih gitu. Tapi di momen-momen titik terendah hidup kita atau apapun yang terjadi, kita selalu ada for each other gitu. Dan kalau misalnya kayak tadi kan ada statistik 1 dari 6 perempuan di Indonesia mengalami kesulitan, saya termasuk salah satu perempuan itu gitu. Dan saya sadar betul in my own journey dulu seringnya merasa bahwa mungkin malu untuk mengungkapkan ini gitu, dan merasa bahwa beban ini harus saya tanggung sendiri gitu. Dan support system menjadi sangat penting, dan I'm so glad dalam film Liora ini kita menggambarkan itu. Jadi semoga itu bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman pejuang garis 2 di luar sana, bahwa actually you're not alone. Actually ini adalah sesuatu yang sangat common, dan actually ada banyak channel untuk seek help gitu. Tapi yang paling utama saat kita berada dalam lingkungan yang benar-benar support, kita nggak harus takut berjuang sendiri. Dan itulah peran saya di film ini bersama dengan Amy. Gimana, Bu? Ya. Terima kasih Kak Hana. Kalau dari Saras bagaimana, boleh ceritakan support system yang seperti apa nanti yang akan dilihatkan dari persahabatan ini dari sudut pandang Kak Amy Saras. Silakan. Selamat sore teman-teman. Intens sekali film Liora ya. Dan persahabatan ini membawa sebuah kehangatan. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan, untuk saya sendiri sih, saya kira untuk belajar lebih mempunyai empati dan tidak menghakimi,
karena perjuangan kita sebagai perempuan pejuang garis 2 itu berbeda-beda. Jadi kita nggak tahu apakah memang itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Jadi untuk saya awareness dari film Liora ini hopefully it's going to bring more respect for each other dan tidak terlalu mengusik pertanyaan yang sangat pribadi gitu. Tapi at the same time kita sebagai sahabat, like tadi Hana said, you're not alone, tidak sendiri dalam menghadapi perjuangan ini. That we all need our friendship to support each other. Yes, itu ya. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Wow, tadi saya juga jadi mengingat ternyata ini dekat deh banget dengan kita walaupun dari sudut pandang laki-laki gitu. Mungkin kita bersahabat nggak sebegitu detail dan tahunya, tapi akhirnya dengan ini jadi bisa saling terbuka. Ini jadi penting banget buat teman-teman diberitakan ke seluruh penonton Indonesia untuk film ini. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media bertanya dan berbincang langsung dengan jajaran cast dan filmmaker. Silakan, akan dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Boleh katakan deh? Iya. 1, 2, 3 di atas. Ada mikrofon tadi di depan sini. Iya, silakan. Tadi sebelah mana? Di atas dulu ya. Sini, aku yang kasih. Silakan. Sebentar. Iya, dari atas dulu ya. Oke. Silakan, boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Selamat sore, saya Abdul dari Antara. Bertanya soal film ini kan diangkat dari bukunya Ibu Menteri ya, di Hafid. Nah, apakah pemerannya semuanya juga namanya terinspirasi dari buku tersebut, atau mungkin ada cerita lain nih yang disampaikan? Kemudian untuk Mbak Aimee Saras kan sebagai penyanyi, mungkin apakah mengisi juga di film ini? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan boleh dijawab. Oke, Silakan. saya mungkin mewakili dari tim produksi ya. Jadi persiapan film ini kita sudah sekitar 2 tahun ya. Jadi ketika kita mengangkat cerita yang kita sangat care sebenarnya bukan posisi apa atau fungsi apa yang mau kita wakili, tetapi adalah kisah kehidupan seperti apa dari perjuangan seorang wanita yang kita pengen ceritakan. Jadi ketika kita tahu bahwa fokus kita adalah tentang kisah keluarga dan kehidupan, kita memang ingin supaya film ini bukanlah cerita tentang satu orang, tetapi film ini adalah kisah dari para wanita di Indonesia. Kebetulan kita mengangkat satu cerita dari Ibu Mutia, terlepas dari fungsinya dia saat ini dalam posisi apapun, tetapi kita kepengen cerita tentang kehidupannya. Jadi nama yang diwakili kebetulan Bu Mutia maupun suaminya Fajri ini masih menggunakan nama asli. Kemudian ada beberapa sahabat-sahabatnya, ini terdiri atas beberapa karakter. Mungkin nanti kalau Virgi mau menambahkan boleh, tapi ada beberapa gabungan dari beberapa karakter. Jadi mungkin itu sedikit tambahan informasi saya. Mau ditambahin? Silakan. Cukup kayaknya. Jadi Oke. karakternya ada 4, sebenarnya sahabatnya support sistemnya lebih besar, tapi kita coba gabungkan karakternya menjadi satu. Soalnya kalau layarnya cuma segini, jadi kalau keisi kebanyakan orang bingung juga. Siap, terima kasih Wadi. Kayak ini Saras boleh dijawab. Ibu boleh pinjam mikrofonnya bentar. Yes, terima kasih. Terima kasih Mama Wid. Kali ini saya tidak bernyanyi, hanya berakting. Kalau mau nyanyi lagi boleh ya Pak Andi ya? Nanti bonus track waktu premier kita. Oh, no. Tiba-tiba surprise, jadi harus datang di premier. Tapi saya berterima kasih sekali mendapatkan kesempatan untuk berakting kembali. Biasanya berakting melalui musik, teater musikal, dan memang beda sekali di film ya. Salah satunya adalah untuk bisa mengontrol emosi dan bersama cast dan bawah. Kalau saya biasa nyanyi sendiri solo, dan ini adalah sebuah kesatuan ya di film Liora. Jadi saya juga belajar untuk menjadi team player dan tentunya simpati dan empati dan belajar berakting kembali lagi dan tidak malu untuk terus belajar lagi selain bernyanyi. Yes, itu dia. Ayo Saras, terima kasih. Selanjutnya tadi masnya udah megang mikrofon, silakan boleh berdiri. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Migi dari Mau Movie. Nah, terkait untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya, saya sedikit tambahan aja. Ini kan Liora ini kan ada terinspirasi dari cerita Ibu Mutia dan suami ya. Nah, ini aku mau tanya bagaimana pengalaman observasinya
untuk pendalaman karakter saat memerankan di film Leora tersebut. Dan bisa diwakilkan juga untuk Ibu Prita kita. Saya mau nanya, kalau ini berapa persenkah untuk realnya realnya sama dengan di film? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Marsha dulu mungkin. Kenceng banget nih ternyata. Ya cerita film ini berdasarkan dari buku Leora, judulnya Leora. Jadi memang nama-namanya sesuai dengan buku Leora itu, Ibu Mutia, Pak Fajri. Tapi memang film ini bukan biopik ya, jadi bukan ini inspired by true events. Jadi kita nggak melakukan pendekatan research yang benar-benar persis dengan karakter asli walaupun namanya sama gitu. Seperti juga tadi udah disebutkan teman-temannya Mutia itu juga bukan asli ya. Jadi bukan biopik. Jadi makanya kita workshop reading seperti kita reading film-film yang lain dengan sutradara, pendalaman karakter sesuai skrip yang udah ada gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Marsha. Selanjutnya boleh ditambahkan mewakili Mbak Prita yang belum bisa hadir hari ini. Pak Andi, silakan. Oke, terima kasih. Kebetulan Mbak Prita belum bisa hadir, tapi saya sempat hadir di proses syuting dan ngobrol juga. Jadi pendekatan Mbak Prita waktu kebetulan nanti bisa ditanyakan waktu ketemu juga. Prita merasa bahwa film ini very personal. Dia spend so much time dan effort untuk film ini karena dia pernah punya pengalaman yang serupa. Pendekatannya adalah bagaimana pendekatannya menjadi sangat grounded. Grounded itu artinya terlepas bahwa ini bukan biopik tetapi berupa inspired by, dia tidak kepengen cerita ini menjadi drama kasarnya mungkin yang lebay, tetapi lebih kepada kalau saya mau bercerita itu kayak saya ngobrol dengan orang yang di depan saya. Ini saya cerita tentang kehidupan saya kepada kamu. Jadi mulai dari pemilihan acting, mulai dari pendekatan scoring, itu semua dibuat lebih grounded. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Mbak Prita waktu kita riset secara pendekatan filmnya seperti apa. Itu sih. Siap, terima kasih Mbak Andi untuk jawabannya. Selanjutnya ada lagi teman-teman media, silakan boleh angkat tangannya. Baik, ada di atas. Ya, silakan. Boleh dibantu ke nama media dan pertanyaannya. Tes. Terima kasih, saya Primus dari Peran Perempuan. Buat Virgi, tadi kan Virgi bilang buku itu kalau divisualkan orang baru bisa nancep pesannya. Nah sementara untuk pemirsa Indonesia itu kalau tayangan film itu paling nancep apanya sih? Filmnya, kata-katanya, lagunya atau karakternya. Karena kayak bisa film Dilan tuh saya nancep banget. Rindu itu berat. Nah, ini paling nancep apa nih buat Firdi? Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Mbak Firdi. Primus tuh kayaknya masih relate banget sama Dilan. Coba. Kelihatan di lampu. Iya. Dilan 81 ya. Gitu ya Mbak Dilan ya. Kalau ini tuh sebenarnya campuran semuanya ya gitu. Karena kalau kita melihat dari cast-nya sendiri di sini ada Caca dan juga sama Mas Darius itu tuh benar-benar membuat sesuatu gitu loh kalau pada saat kita nonton film ini. Jadi ini bukan mau ger-gerin kalian tapi jujur banget pada saat kita kemarin nonton ya, wow gitu kan ya. Ini dapat banget berdua gitu. Jadi yang saya lihat justru aktor dan artisnya benar-benar sangat kuat yang sehingga kita pasti akan mengingat semua perjuangan tersebut dari mereka berdua juga. Dan yang pasti lagu sih ya kan. Kalau lagu tuh jadi kalau kemarin kan kita nonton belum full ya sebenarnya ya, tapi ada sedikit lah lagu-lagu. Nah itu tuh lagu itu membuat kemarin itu benar-benar juga bertambah yang gitu loh. Kita udah nonton berkali-kali walaupun mulai dari kita nonton di handphone sampai nonton layar lebar tuh sampai tadi lihat trailernya tuh masih
Gitu sih. Siap. Terima kasih, tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Terima kasih ya Pak. Aman ya Pak. Dilan Mas Pri. Iya. Nanti kita tunggu komentarnya setelah gala premier ya. Pak Andi silakan boleh menambahkan. Kita mau casting Dilan berikutnya boleh. Prequel dong Pak 1960. Canda Pak ya. Yang bilang iya, bukan saya ya Mas. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk jajaran guest dan filmmaker yang belum sempat bertanya di press conference ini. Nanti akan ada kesempatan untuk doorstop mungkin mewakili teman-teman dari film Liora. Pak Andi closing statementnya untuk siang hari ini, silakan Pak Andi. Film ini dibuat dengan hati seperti selalu filmnya Paragon. Jadi silakan nanti ditonton bersama. Gak boleh sendirian kalau nonton film ini. Film ini harus tonton bersama pasangan, bersama mertua, ibu, dan seluruh support system ya. Jadi ini film yang kita buat dengan hati untuk wanita dan sekeluarga Indonesia. Gitu. Siap, terima kasih. Terakhir kita foto bersama lagi, jadi silakan boleh berdiri karena ada beberapa teman-teman media yang baru datang. Oke, yang berempat tetap duduk. Yes. Silahkan boleh dibantu diangkat dan yang di depan boleh dirapatkan. Iya. Oke. Nah, tadi ada beberapa teman-teman media yang baru hadir juga. Silakan teman-teman media boleh kalau ada yang mau merapat agak ke depan supaya mendapatkan gambar yang lebih nyaman. Oke. Sebentar ya. Oke, aman. Yang belakang boleh lebih merapat. Silakan boleh kita lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri. Silakan teman-teman media di sebelah kiri. Sebelah kiri. Silakan sebelah kiri. Sebelah kiri aman teman-teman. Baik, tengah. Silakan tengah, ada official fotografer kita di tengah. Iya. Oke, ya. Tenang. Aman teman-teman. Oke, tengah aman, Mas Arman. Siap, bergantian tengah atas. Silakan teman-teman di tengah atas. Silakan tengah atas. Iya, yang depan boleh bergantian. Tengah atas, tengah atas. Baik, sebelah kanan. Sebelah kanan. Yuk, kanan bawah. Boleh, silakan kanan bawah. Yes. Oke, terakhir di tengah lagi. Terakhir di tengah. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih segenap jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film Liora Penantian Buah Hati 7 Agustus 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Teman-teman, setelah ini akan ada doorstop dibantu